Sudah lama kita tidak membahas soal periklanan ya. Yuk kita bahas mengenai iklan Shopee di tahun 2024 ini bagaimana ya. Tentu saja nanti akan gua update lagi kalau misalnya ada perubahan-perubahan atau update-update dari Shopee lah. Iklan Shopee tahun 2024 ya. Banyak yang sukses menggunakan iklan Shopee, namun tidak dipungkiri bahwa banyak juga yang gagal dan beresiko boncos di tahun 2023. Namun, bagaimana tips iklan Shopee di tahun 2024? Tapi sebelum itu, boleh kali tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Yuk, ditunggu like-nya, gue tunggu sampai hitungan ke 3. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like. Langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Perubahan behavior market. Kalau misalnya kalian melihat iklan yang ini, gimana respon kalian? Apakah ini bagus atau buruk? Tentu saja iklan tersebut itu masih tergolong bagus. Namun itu tergantung lagi kepada kalian masing-masing itu kayak gimana. Harga produk kalian berapa, margin produk kalian berapa, tujuan iklan kalian itu apa, dan sebagainya. Banyak faktor yang tidak bisa gua rinciin teman-teman karena setiap toko itu beda-beda. Namun untuk screenshotan yang tadi gue kasih lihat ke teman-teman itu masih tergolong bagus karena efektivitas iklannya itu masih baik. Tentu saja kita pasti mau efektivitas iklan kita serendah-rendahnya. Namun apakah itu berjalan dengan maksimal? Banyak toko itu yang pengen efektivitas iklannya tuh setinggi mungkin dengan acos serendah mungkin. Semua seller pasti pengen seperti itu. Namun ternyata kalau kita mendapatkan efektivitas iklan yang cukup tinggi lah ya, nggak tinggi juga ya, masih around 7 sampai 11 atau 12 lah ya. Itu kan tergolong ya masih bagus lah, tapi bukan yang bagus banget. Namun kalau menghasilkan konversi yang sangat-sangat bagus, why not? Dibandingkan kita mendapatkan efektivitas yang tinggi dengan acos yang rendah sekali tapi konversinya tidak sebanyak itu, kalau gue akan lebih memilih yang opsi pertama, yang agak-agak lebih tinggi sedikit tapi konversinya makin banyak. Kalau kalian lihat dari screenshotan ini, beberapa produk gue mengalami penurunan baik dari segi modal, penjualan, dan konversi. Kenapa? Bukannya jelek, namun daya pengunjungnya menurun dan daya belinya juga. Loh, kira-kira kenapa? Karena November dan Desember, Shopee itu hanya mengeluarkan sedikit voucher untuk customer. Yang tadinya voucher yang bisa kita terima cukup banyak, namun sekarang paling cuma 3, di limit banget sama Shopee. Sehingga perubahan behavior market pun terjadi. Customer kaget gak ada voucher guys ongkir, otomatis ya customer juga agak nahan untuk belanja. Yang dimana harusnya di bulan November, Desember itu harusnya menjadi bulan yang penuh berkat untuk para seller. Iyalah, ada tanggal kembar dan akhir tahun. Namun kok kayaknya tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya ya. Fokus traffic. Seperti tadi gue bilang bahwa beberapa produk gue mengalami penurunan. Penurunannya ada yang fatal banget, ada yang cukup fatal, dan ada saja yang kayaknya ya tapi cukup fatal lah. Ada yang nurunin sampai 20%, 30%, ada yang turunnya cuma 5%, 10%. Tapi yang 30-40% ini cukup mencurigakan padahal tadinya itu bagus banget peningkatannya. Jadi dari segi modal, penjualan, dan konversi itu menurun untuk iklannya. Bukannya jelek, namun daya pengunjungnya menurun dan daya belinya juga. Jadi menurut gua, di tahun 2024 ini, di awal bulan Januari ini, ada baiknya teman-teman itu fokus dulu kepada traffic. Fokus untuk mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya. Gak masalah tidak jadi konversi yang baik, atau gak masalah hanya sedikit konversi. Yang penting kalian fokus untuk datangin traffic terlebih dahulu untuk kalian analisis lebih lanjut. Apakah karena produk kamu yang bermasalah, atau karena memang daya belinya menurun? Karena nanti kita dapat ukur dari traffic yang datang ke produk kalian atau ke toko kalian. Karena bisa dibilang di bulan-bulan belakangan teman-teman ya, ini para seller lagi beradu traffic, lagi beradu iklan gede-gedean. Namun karena vouchernya udah berkurang sehingga daya belinya agak menurun, ya wajar lah karena voucher baru nggak ada lah. Nanti ketika udah mulai terbiasa lagi ya pasti belanja lagi kayak ya marketplace pada umumnya lah. Ketika dihilangkan awalnya mungkin mengeluh, lama-lama terbiasa. Jadi pada momen ini ada baiknya saran dari gua adalah kalian fokus dulu aja ke traffic. Toh di bulan Januari memang daya belinya tidak sebagus bulan-bulan selanjutnya karena kan habis pada liburan. Keywords and bid. Banyak perubahan yang terjadi di bulan November, Desember 2023. Banyak keywords, bid yang sudah di setup dengan hasil yang sangat bagus, namun malah berubah jadi kurang perform atau malah jadi jelek banget. Kenapa? Ya karena algoritmanya berubah.
Well, gue bisa bilang bahwa memang banyak perubahan yang terjadi ya. Gue banyak banget menemukan produk gue atau mungkin produk-produk toko-toko klien gue itu dari segi iklan tadinya tuh bagus banget teman-teman. Namun tiba-tiba gue jadi menurun, jadi jelek dan aneh banget pokoknya. Setelah gue cek-cek, kayaknya ada yang salah nih. Tapi overall yang dapat gue sampaikan ke teman-teman ya karena ada perubahan algoritma, kehilangan voucher dan sebagainya. Namun tidak dipungkiri ada juga karena produk tersebut udah downtrend atau mungkin sudah masuk ke zona red ocean di mana udah terlalu banyak yang jual dan banting-bantingan harga sehingga customer itu berpindah. Jadi banyak faktor juga teman-teman. Jadi saat ini kalian bisa agak mixing antara volume pencarian besar dan rendah. Yang besar di atas 100.000 dan yang rendah di bawah 50.000. Bahkan kalian bisa coba juga untuk volume pencarian yang masih ribuan. Kembali lagi, kalian harus analisis setiap produk. Bahkan produk yang mirip, belum tentu keywords dan bidnya itu bisa sama ya. Ingat, walaupun kalian punya dua produk yang agak mirip tapi beda model, belum tentu keyword atau kata kuncinya itu bisa sama. Dan belum tentu juga bidnya itu bisa disamakan. Sudah pasti agak berbeda. Makanya di sini penting banget untuk evaluasi. Jangan sampai kalian itu dicuekin iklannya. Karena di awal tahun ini benar-benar penting banget untuk kita evaluasi supaya pertengahan tahun sampai akhir tahun itu responnya bisa positif dan lebih berkembang daripada tahun 2023. Jadi kalian harus analisis setiap produk, bahkan produk yang mirip belum tentu keyword dan bidnya sama ya. Bid jangan terlalu gegabah dulu untuk awal tahun ini, karena gue bisa bilang saat ini kondisi market lagi galau. Jadi rendah dulu aja, jangan terlalu berani, kita lihat dulu flow-nya. Oke, jadi gue sampaikan ke teman-teman saat ini kalian gak usah terlalu berani untuk beriklan. Ya, gak usah terlalu di-press juga ya, tapi gak usah terlalu besar spendingnya. Bidnya juga sama, kata kuncinya juga sama. Kalian gak usah terlalu gegabah, gak usah terlalu greedy, gak usah terlalu di-press juga. Ya, pokoknya tengah-tengah agak ke bawah dikit lah. Jadi tahan dulu aja. Fokus untuk mencari produk baru, fokus untuk mendapatkan traffic lebih banyak, dan fokus untuk mengikuti alur-alur yang sudah ada. Kalian bisa cek nonton video-video gue yang sebelumnya. Di situ gue bahas mengenai apa yang terjadi di tahun 2024 nanti, supaya kalian bisa preparation dan siap-siap lah di tahun ini kita harus kayak gimana. Nah guys, itu adalah tips iklan di Shopee di tahun 2024. Semoga dengan video ini kalian lebih paham dan kalian tahu kira-kira gambaran langkah-langkahnya untuk tahun ini kalian harus kayak gimana. Ini berdasarkan analisis gue bukanlah yang paling jago, gue bukanlah pro teman-teman, gue hanya sharing berdasarkan pengalaman pribadi gue. Dari awal channel YouTube Rio Gandhi dibentuk karena ini menceritakan mengenai pengalaman pribadi gue dan gue pengen sharing aja ke teman-teman semua di sini. Tentu saja ke depannya kalau bisa ada update-update akan gue sampaikan di channel YouTube Rio Gandhi. So, sekali lagi gue ucapkan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue atau kelas online gue bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan atau kelas offline gua, face-to-face online atau offline meeting, itu bisa hubungi ke nomor yang ini. Nomor ini khusus untuk menanyakan perihal jasa-jasa konsultan. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out. Oh iya, Happy New Year teman-teman.